Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1581 sampai bab 1585, ekspresi acuh tak acuh Ye Junlin mengejutkan Li Chang'an. Jika itu dia sebelumnya, bahkan jika seluruh dunia mengincarnya, dia bahkan tidak peduli. Tapi sekarang kamu sudah menjadi orang biasa, kamu masih tidak peduli. Apakah Anda bercanda dengan hidup Anda? Apakah ada hal lain? Jika tidak terjadi apa-apa, segera pergi. Ye Junlin mengeluarkan perintah penggusuran. Kalau begitu hati-hati, yang terbaik adalah bersembunyi. Mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Li Chang'an menatap Ye Junlin dalam-dalam. Hati-hati, kamu harus membungkam mereka jika mereka mengetahuinya. Ye Junlin mengingatkan. Li Chang'an tersenyum. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Saya instruktur khusus Yan Longwei, mereka tidak berani membunuh saya. Li Chang'an tidak mengambil hati masalah ini. Aku bahkan merasa Ye Junlin terlalu banyak berpikir. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri, tapi dia peduli pada dirinya sendiri. Namun, dia tetap berdoa agar Ye Junlin bisa mengatasi kesulitan tersebut. Setelah Li Chang'an kembali ke markas, dia menemukan bahwa Jin Fengtian dan keduanya diam-diam menggunakan ramuan. Dia diam-diam mencatat buktinya. Di sisi lain, para ahli yang direkrut oleh ahli pemurnian fisik telah tiba. 8 orang menyelinap ke Jiangbei untuk membunuh Ye Junlin. Segera kedua belah pihak bertemu. Kalian pergi dan mencobanya. Ye Junlin meminta 6 penjaga yang dikirim oleh Raja Su untuk mencobanya. Keenamnya telah berlatih bersama Ye Junlin selama periode ini. Apakah Anda membuat kemajuan hanya dengan mencobanya? Kedua kubu berjuang keras dan berakhir imbang. Ini merupakan kemajuan besar bagi 6 orang. Bagaimanapun, 8 orang lainnya adalah penguasa tersembunyi kerajaan Tai. 6 orang lainnya juga kaget. Apakah ke-6 antek ini menghalangi mereka? Junjun, ayolah, hal yang paling mengejutkan adalah Ye Junlin menarik Junjun ke depannya. Melihat anak kecil Junjun berjalan untuk menantang mereka, 8 tuan itu tercengang. Seberapa besar Anda memandang rendah mereka? Seorang bocah nakal datang untuk menghadapinya. Provokasi, sebuah provokasi telanjang, bunuh dia. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan segera bergegas maju dan tiba-tiba melakukan gerakan membunuh pada Junjun. Bang, adegan mengerikan muncul, dan pria itu diusir oleh Junjun. Setelah menghantam tanah dengan keras, dia tidak pernah bangun lagi. 7 orang lainnya tercengang. Ayo, ayo bersama. 7 orang lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Bang, 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 Junjun sedang bertarung dengan 7 orang itu. Segera, ke-7 orang itu terbang keluar. Semua orang jatuh ke tanah, memandang anak kecil Junjun ini dengan tidak percaya. Mereka menjadi gila. 8 master yang terkenal di kerajaan Tai sebenarnya kalah dari seorang anak kecil. Tak terbayangkan, ke-6 penjaga itu juga kaget. Tak satu pun dari 8 orang ini yang menjadi lawan Junjun. Menakutkan, sangat buruk. Kuncinya adalah berapa umur Junjun. Ke-6 penjaga menjadi lebih bertekad. Anda harus mengikuti Ye Junlin. Hanya dengan cara ini kita bisa mempunyai masa depan yang cerah. Singkirkan mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin membawa Junjun pergi. Hari ini adalah pertarungan pertama Ye Junlin dengan Junjun. Ternyata sukses. Jika Anda ingin berkembang di masa depan, Anda harus lebih banyak berlatih. Ini baru permulaan. Segera Jin Fengtian dan keduanya mengetahui hal ini. Apa, gagal? Tidak mungkin. Saya secara khusus menemukan 8 master teratas dari kerajaan Tai. Bagaimana mereka bisa gagal? Ye Junlin adalah orang biasa, dan tidak ada master di sekitarnya. Bagaimana mereka bisa gagal? 2 orang tampak terkejut. Ketika Li Chang'an mengetahui hal ini, dia sangat terkejut. Bagaimana Ye Junlin bisa bertahan? Ini tidak masuk akal. Ye Junlin adalah orang biasa, bingung, sangat bingung. Bukan hanya mereka yang bingung.
dan ayah naga hitam. Kekuatan ini, yang bahkan memiliki orang paling kuat sekalipun, masih bingung dengan Ye Junlin. Akhirnya mereka punya rencana. Tujuan pengiriman orang kali ini bukan untuk membunuh Ye Junlin, ini untuk menguji siapa yang melindunginya. Ya, uji dulu, belum terlambat untuk membunuh Ye Junlin setelah pengujian. Oke, ikuti saja idemu. Ayo, Ayah Heilong juga menyetujui hal ini. Jadi kali ini kita mengirimkan pembangkit tenaga listrik sudo tertinggi. Dengan cara ini kita tidak akan memperingatkan orang-orang itu, dan kita bisa melarikan diri ketika dalam bahaya. Ya, tentu saja, yang disebut pembangkit tenaga listrik sudo tertinggi itu adalah satu langkah kaki ke dalam jajaran tingkat tertinggi. Tapi itu bukan level tertinggi yang sebenarnya. Tentu saja level tertinggi semu sangat-sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari Demon Utara, di sisi lain, di pangkalan proyek Qianlong. Jin Fengtian dan dua orang lainnya juga sedang menyelidiki mengapa Ye Junlin tidak mati. Saat ini, Shao Xingtian muncul. Instruktur Jin memiliki sesuatu yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Katakan, ada apa? Keduanya menatap Shao Xingtian. Saya memperhatikan bahwa instruktur Li agak aneh akhir-akhir ini. Dia linglung di kelas dan terus menatap Anda secara diam-diam di lain waktu. Saya juga melihatnya datang ke kediaman Anda secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Tahukah kamu? Shao Xingtian bertanya. Dengan rasa ingin tahu, boom, mendengar ini, Jin Fengtian dan kedua otaknya sepertinya meledak. Tidak baik, Li Chang'an pasti tahu sesuatu. Pantas saja dia bertingkah aneh akhir-akhir ini, dan bahkan Jin Fengtian dan yang lainnya pun penasaran. Benar, jika tidak ada yang lain, dia menyelamatkan Ye Junlin. Oke, kami mengerti. Jangan biarkan masalah ini menyebar. Instruktur Li mungkin telah mengkhianati Daxia. Kata Jin Fengtian. Shao Xingtian sangat terkejut. Li Chang'an adalah seorang instruktur terkenal. Bagaimana dia bisa mengkhianati Daxia? Namun, serangkaian perilaku aneh Li Chang'an baru-baru ini mungkin saja mencuri rahasia, membocorkan rencana pelatihan, Del. Mungkin itu benar-benar mungkin, jangan bersuara tentang masalah ini, aku akan menanganinya. Jin Fengtian menepuk Shao Xingtian. Setelah Shao Xingtian pergi, jejak niat membunuh yang haus darah melintas di mata Jin Fengtian. Li Chang'an harus mati. Jika dia tidak mati, kita akan mati. Benar, dia pasti sudah menemukannya lebih awal, dan sekarang dia mungkin sedang mengumpulkan bukti. Kata sang master, kita harus cepat. Jika Li Chang'an mengungkap kita pasti akan mati. Jin Fengtian tidak sabar. Li Chang'an terus mengumpulkan bukti. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Jin Fengtian dan yang lainnya telah menemukannya. Mereka sudah balas menatapnya. Fiuh, Li Chang'an menghela nafas lega setelah mengumpulkan semua bukti. Saya ingin tahu bagaimana instruktur Ye mengetahuinya. Dia benar sekali. Setelah mendapatkan bukti kali ini, coba saya lihat kemana mereka melarikan diri. Li Chang'an hendak pergi dengan membawa bukti, gemuruh. Tiba-tiba, pintu di sini ditutup satu demi satu. Tidak, biarkan aku mencari tahu. Li Chang'an, seberapa berani kamu? Kamu benar-benar datang ke wilayah kami. Bersamaan dengan suara itu, Jin Fengtian dan dua orang lainnya muncul. Li Chang'an menyipitkan matanya dan memancarkan aliran cahaya. Kalian berdua orang yang tidak tahu malu. Demi keuntunganmu sendiri, kamu membunuh Daxia Cai. Sekarang aku telah mengumpulkan semua bukti. Kamu menyerahkan dirimu dengan patuh. Aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Jin Fengtian tersenyum. Tapi orang mati tidak akan memberitahu itu. Selama kamu tidak memberitahukannya, tidak akan ada yang tahu. Iya, selama kamu mati, tidak ada yang akan mengetahui rahasia kami. Master pemurnian fisik juga menunjukkan senyuman aneh. Saat ini, Li Chang'an merasakan niat membunuh yang kuat. Saya dari Yanlongwei, Anda berani membunuh saya. Ekspresi Li Chang'an berubah. Apakah kamu tahu konsekuensi membunuh orang-orang Yanlongwei? Li Chang'an tentu saja tidak percaya bahwa mereka berani membunuhnya. Bagaimana jika kamu pengkhianat Daxia? Jika kamu mati, semua orang akan bertepuk tangan, kan?
Jin Fengtian tiba-tiba tertawa, "Kamu." Li Chang'an menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Dia juga memikirkan apa yang diingatkan Ye Junlin padanya. Orang-orang ini benar-benar akan membunuhnya, evakuasi. Li Chang'an segera berpikir untuk mengungsi. Mau kabur, sudah terlambat. Jin Fengtian dan keduanya segera memblokir jalan keluar Li Chang'an. Bunuh, Li Chang'an hanya bisa bertarung sendirian. Di ruang kecil, pertarungan sengit terjadi. Namun pada akhirnya, Li Chang'an kalah jumlah. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam genangan darah, sekarat. Jin Fengtian dan keduanya juga berpura-pura terluka. Gemuruh, saat ini, semua pintu laboratorium terbuka. Shao Xingtian datang bersama semua orang. Saya hanya curiga sebelumnya, tapi saya tidak menyangka, Instruktur Li, Anda benar-benar akan mengkhianati Daxia dan datang ke laboratorium untuk mencuri informasi. Shao Xingtian datang segera setelah menerima pemberitahuan dari Jin Fengtian dan dua lainnya. Melihat pemandangan di depanku, terlihat jelas bahwa Li Chang'an ingin mencuri informasi, tetapi Jin Fengtian dan kedua pria itu menghapusnya. Instruktur Jin, kamu baik-baik saja? Shao Xingtian dan yang lainnya mulai peduli pada Jin Fengtian. Untungnya kamu datang dengan cepat, kalau tidak dia akan lolos. Jin Fengtian menyeka donor darah dari sudut mulutnya. Li Chang'an, yang terbaring dalam genangan darah, memandang beberapa orang dan mendonorkan darah yang mengalir dari mulutnya. Matanya akan terbang keluar, hehehe. Pada akhirnya, Li Chang'an meninggal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Chang'an sudah mati. Pangkalan proyek Qianlong menimbulkan sensasi. Ada sensasi di Yanlongwei, Li Chang'an mencuri rahasia Daxia, membocorkan rencana pelatihan, dan mengkhianati negaranya demi kejayaan. Dia ditemukan oleh dua instruktur Jin Fengtian dan banyak siswa, dan dieksekusi di tempat. Meski hal ini penuh keraguan, buktinya meyakinkan. Dalam 2 hari terakhir, Jin Fengtian dan lainnya telah mengumpulkan bukti bahwa Li Chang'an adalah pengkhianat negara dan berkolusi dengan musuh. Tentu saja, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Ketika Li Chang'an meninggal, dia mati, dan dia harus menanggung reputasi sebagai pengkhianat. Jin Fengtian dan beberapa siswa juga menerima penghargaan. Selanjutnya, kita akan memiliki ketenangan pikiran jika kita menyingkirkan Ye Junlin. Jin Fengtian dan dua lainnya menunjukkan senyuman haus darah. Saat mereka mendapat ide Ye Junlin, tentu saja Ye Junlin menerima kabar kematian Li Chang'an. Dia awalnya mengira Li Chang'an bisa melarikan diri. Ini tidak masuk akal, kamu benar-benar membunuh rekan senegaraku dan harus menanggung reputasi sebagai pengkhianat. Ye Junlin marah, baik secara emosional maupun rasional, dia ingin mencari keadilan bagi Li Chang'an. Li Chang'an bahkan datang ke sini untuk mengingatkannya sebelumnya. Ye Junlin masih mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Anda memaksa saya. Ye Junlin sangat marah. Saya akan pergi ke pangkalan secara pribadi untuk mencari keadilan. Ye Junlin dengan cepat pergi ke pangkalan pelatihan proyek Qianlong. Kedatangannya mengejutkan semua orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Banyak siswa menatap Ye Junlin. Ye Junlin berteriak di pangkalan, pembunuh yang membunuh Li Chang'an, keluar dari sini. Suara ini seperti gemuruh guntur, sebarkan ke seluruh pangkalan. Semua orang di dalam terkejut dan bergegas mendekat. Ketika mereka melihat itu adalah Ye Junlin, semua orang berkata dengan marah, Ye Junlin, apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk mencari pembunuhnya, Ye Junlin berkata dengan dingin. Apakah kamu berada di tempat yang salah? Pembunuh apa yang kamu cari? Ini adalah markas pelatihan. Tidak ada pembunuh yang kamu cari. Cepat pergi, berhenti membuat masalah. Orang yang bertanggung jawab atas Yanlongwei memandang Ye Junlin tidak puas. Bisakah dia sedikit tenang? Setelah turun dari jabatannya yang tinggi, Ye Junlin membuat masalah hampir setiap hari. Kali ini mereka datang ke tempat pelatihan untuk menimbulkan masalah lagi. Aku di sini untuk mencari pembunuh Li Chang'an. Ye Junlin berkata dengan marah, kamu lancang. Li Chang'an bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan.
dan ditemukan serta dieksekusi ketika dia mencuri rahasia Daxia, dia pantas mendapatkannya dan harus dijatuhi hukuman mati. Bagaimana kamu bisa memberitahu pembunuhnya? Orang yang bertanggung jawab atas Yan Longwei marah menatap Ye Junlin. Dia menjadi semakin keterlaluan. Itu benar, kami melihat perilaku pengkhianatan Li Chang'an dengan mata kepala kami sendiri, dan buktinya meyakinkan. Membunuhnya adalah hal yang benar, kanker jenis ini tidak boleh ditinggalkan di Daxia. Ye Junlin, kamu datang ke sini untuk sengaja menimbulkan masalah, kan? Shao Xingtian dan yang lainnya berkata, ya itu benar, Li Chang'an telah melakukan kejahatan keji. Kami mengetahui sebelumnya bahwa dia mengkhianati Daxia dan telah mencuri serta menjual rahasia berkali-kali. Kami telah mengumpulkan cukup bukti, tidak mungkin bagi Anda untuk merehabilitasi Li Chang'an. Selain itu, kamu mungkinkah itu kaki tangan Li Chang'an? Jin Fengtian memecatnya, percikan air kotor ke Ye Junlin. Jin Fengtian saling memandang dan tersenyum. Saya awalnya ingin menargetkan Ye Junlin. Tanpa diduga, dia sendiri yang mengantarkannya ke pintu. Kaki tangan, semua orang memandang Ye Junlin dengan mata aneh. Sungguh tidak tahu malu, kalian berdua adalah pembunuh yang membunuh Li Chang'an. Ye Junlin menatap mereka berdua. Ya itu benar, memang aku dan aku yang membunuh Li Chang'an, tapi dia bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan. Jadi kami tidak punya pilihan selain membunuhnya. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, kan? Jin Fengtian bertanya, itu benar, Instruktur Jin. Anda melakukan hal yang benar, Yan Longwei mendukung Anda, Daxia mendukung Anda. Anda tidak salah sama sekali, bunuh dengan baik, bunuh dengan benar. Di hadapan bukti mutlak, Yan Longwei memilih untuk mempercayai pernyataan Jin Fengtian dua orang. Ye Junlin tanpa daya mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan mencibir, apakah kamu bodoh? Bagaimana Li Chang'an bisa mengkhianati Daxia? Kedua orang inilah yang berada di balik layar, jelas Li Chang'an lah yang menemukan bukti perbuatan jahat mereka dan dibungkam mengerti. Bukti Ye Junlin ada semua di sana, apalagi yang ingin Anda katakan? Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu melemparkan bukti itu kepada Ye Junlin. Ye Junlin membalik halaman demi halaman. Senyum di bibirnya semakin lebar. Mengenai bukti bahwa Li Chang'an bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan, mereka melakukannya dengan sempurna. Anda bahkan tidak dapat menemukan tempat palsu. Adapun bukti yang dikumpulkan Li Chang'an, mereka telah menghancurkannya. Sangatlah mustahil untuk membenarkan Li Chang'an berdasarkan bukti. Jangan pernah memikirkannya dalam hidup ini. Jika kita mencari bukti, kita hanya bisa membuktikan bahwa Li Chang'an adalah pengkhianat dan Jin Fengtian adalah kontributor utama. Setelah membaca buktinya, Ye Junlin tersenyum. Bagaimana, Ye Junlin? Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Apakah kamu masih ingin menemukan pembunuhnya? Semua orang bertanya balik. Benar, dari segi hukum, saya sama sekali tidak bisa mencari keadilan bagi Li Chang'an. Mendengar ini, semua orang tertawa. Terutama Jin Fengtian dan keduanya bahkan lebih bangga. Ye Junlin tahu dengan jelas bahwa merekalah yang membunuhnya. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan, tapi aku akan mencari keadilan dengan caraku sendiri. Semua orang tercengang, apa yang Ye Junlin lakukan? Hanya kamu, bagaimana kamu ingin mencari keadilan? Jin Fengtian dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Aku akan membunuhmu. Ye Junlin menatap kedua pria itu dengan kejam. Penampilan menakutkan itu tampak seperti dia baru saja datang dari neraka. Beberapa kata sederhana, tetapi memicu badai. Semua orang tercengang. Menurut hukum Daxia, Li Chang'an dihukum mati. Dengan membunuhnya, Jin Fengtian dan kedua pria itu telah melakukan pelayanan yang berjasa. Itu tidak bersifat kriminal. Lagi pula, buktinya terlalu lengkap. Tidak ada kemungkinan sanggahan, bahkan jika Anda mengetahui dengan jelas bahwa semuanya adalah konspirasi yang dirancang oleh Jin Fengtian, mereka membunuh Li Chang'an dan membuatnya menanggung kejahatan tersebut. Tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan, kejahatan Li Chang'an dibenarkan oleh peraturan dan hukum. Sama sekali tidak mungkin Anda bisa membalaskan dendam Li Chang'an. Bahkan Ye Junlin tidak bisa menahannya. Tidak ada pilihan. Frustrasi,
bagaikan ada yang mengganjal di tenggorokan, bagaikan tenda di punggung. Perasaan itu membuat orang putus asa. Saya hanya bisa menyesali bahwa dunia ini tidak adil. Saya hanya bisa melihat si pembunuh tertawa, sementara jiwa tak berdosa Li Chang'an menangis dengan rendah hati. Tidak ada yang bisa kami lakukan, mereka melakukan segalanya dengan sempurna. Kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan mereka. Ada banyak orang di pengawal Yanlong yang berteman baik dengan Li Chang'an. Tidak bisakah mereka melihat petunjuknya? Tidak ada jalan. Tidak ada bukti untuk mengidentifikasi Jin Fengtian dan lainnya. Setiap orang hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Tapi Ye Junlin berbeda. Meski dia tidak bisa memperbaiki ketidakadilan Li Chang'an, tapi dia bisa membalas dendam, bunuh orang yang membunuh Li Chang'an. Sekarang dia ingin mengabaikan semua aturan dan membunuh Jin Fengtian dan keduanya. Ini caranya sendiri. Ye Junlin, apakah kamu gila? Apakah kamu akan membunuh seseorang? Semua orang tercengang, melihat Ye Junlin dengan tidak percaya. Iya, aku ingin membunuh untuk membalas dendam, ini caraku. Mata Ye Junlin seperti jarum, dan niat membunuh yang kuat telah mengunci Jin Fengtian dan mereka berdua. Kamu ingin mengabaikan hukum Daxia? Kamu ingin mengabaikan semua peraturan? Ye Junlin, kamu terlalu lancang, beraninya kamu membunuh seseorang di depan kami. Bagaimana kamu bisa dibiarkan bertindak sembarangan di depan dari Daxia? Cepat kembali, kami akan menjagamu. Ini tidak pernah terjadi. Semua manajer pangkalan marah. Berani? Kenapa kamu tidak berani? Aku hanya ingin membunuh dua orang ini di depan kalian semua. Di depan peraturan Daxia. Di depan seluruh dunia. Ye Junlin tampak tegas. Sama sekali tidak seperti itu. Dia mengatakan tampilan kebohongan. Ye Junlin, jangan main-main, kendalikan emosimu, kamu. Orang yang bertanggung jawab di pangkalan sudah khawatir. Saat ini, Shao Xingtian tertawa, dia membunuh orang, konyol kan? Jika kamu membiarkan dia membunuh orang, siapa yang bisa dia bunuh? Dia hanya orang biasa. Setelah Shao Xingtian mengingatkan, semua orang bereaksi satu persatu. Iya, Ye Junlin adalah orang biasa, siapa yang bisa dia bunuh? Di mana Jin Fengtian dan mereka berdua berdiri? Jika mereka diminta untuk membunuhnya, bisakah dia membunuh mereka? Memikirkan hal ini, semua orang tersenyum, lancang dan mengejek. Jin Fengtian dan Jin Fengtian saling memandang dan merasa bahagia. Orang biasa berteriak untuk membunuh mereka, itu konyol. Ayo, ayo, kami berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh. Berikan dia pisaunya. Jin Fengtian dan keduanya tertawa. Biarkan aku meminjam pisaumu. Ye Junlin mengambil pisau pendek dari siswa di sebelahnya dan berjalan menuju Jin Fengtian dan mereka berdua selangkah demi selangkah. Ye Junlin, hentikan sekarang, sifat tindakanmu akan berbeda, teriak seseorang. Ye Junlin dengan cepat mendatangi mereka berdua. Pedang itu berkilat dan darah keluar, bersambung.